Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. الفصل السابع في صفة غضبه صلى الله عليه وسلم وسروره. Adapun fasal yang ketujuh yaitu di dalam menerangkan sifat ghadab, amarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sururihi dan senangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bahagia, sedang senang sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba yura ridahu wa ghadabuhu fi wajhihi wa li safai basharatihi. Ada siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba, yaitu apabila marah Rasul, yura ridahu, maka bisa dilihat apa ridhanya Rasul, wa ghadabuhu dan amarahnya Rasul. Ridha ini senang atau bahagianya, wa ghadabuhu dan marahnya Rasul fi wajhin, di wajahnya Rasul, li safai basyaratih, karena bersihnya kulitnya Rasul. Yang dimaksud di sini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kulitnya cerah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam senang, itu semakin cerah. Ka'annahul qamar fi lailatul badr. Seakan beliau itu diumpamakan oleh para sahabat bulan purnama. Senang dilihat, indah dilihat, anggun dilihat ketika beliau senang sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika beliau marah, itu sangat tampak bahwa beliau itu marah, karena terpancar kemarahannya itu di wajah beliau, fi safai basyaratih, di dalam candreng maturah ngornyangnya, di dalam bersihnya kulit beliau, kulit wajah beliau. Orang itu kalau wajahnya cerah, wajahnya bersih, itu kan gampang membedakan ketika orang itu marah dan senang. Beda dengan orang yang memang, mohon maaf, ada kadang-kadang walaupun dia senang tampak marah gitu. Subhanallah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala lain daripada yang lain, istimewa dan sangat istimewa. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga marah? Oh iya, apabila kalimat Allah diganggu, apabila agama diusik. Dan marahnya beliau, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba, yaitu apabila marah Rasul, ihmarrat wajnatah, maka memerah wajnatah, urat pipinya Rasul, atau ya kedua pipinya Rasul bisa, karena wajnah ini adalah
martafa'a min lahmil khaddi. Jadi pipi ini, pipi yang apa namanya, yang ya pipi lah, martafa'ah, yang agak apa namanya, gundukan pipi ini. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ketika marah, maka pipinya ini memerah, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena dirinya sendiri, tapi marahnya beliau ketika agama Allah Subhanahu wa taala diusik, ketika kalimat Allah Subhanahu wa taala diganggu. Dan marah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Syekh Masyayikhina Syekh Al-Lahji rahimahullahu taala, ini tidak menafikan sifat ar-ra'fah war-rahmah seperti yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, Raufun Rahim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini Rauf Rahim, sangat ulas, sangat asih. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, bukan berarti beliau tidak ra'fah, tidak rahmah, tidak rauf, tidak rahim. Tidak, tapi karena di sini memang saatnya marah ketika agama Allah diganggu, ketika Islam diganggu, ketika kalimat Allah Subhanahu wa taala diusik. Seperti di dalam firman Allah, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Ketika agama Allah diusik, diganggu, ketika cahaya Allah itu ada yang coba-coba mau memadamkan, maka tidak ada lagi kalimat ra'fah itu. Kalau mereka yang mau mengganggu tidak mau bertaubat, tidak mau mengakui kesalahannya, nah masalah besar nanti. Di ayat lain Allah SWT berfirman, asyidda'u 'alal kuffar, harus tegas kepada orang-orang kafir dalam menyampaikan akidah. Ketika orang-orang kafir itu malah mau mengganggu, bukan tegas lagi, lebih daripada itu. Orang mukmin di dunia ini tegas. Orang mukmin beriman bahwa dunia ini memang ladang amal soleh. Amal soleh itu bukan yang empuk-empuk saja, yang enak-enak saja. Ada kalanya yang namanya amal soleh itu bernama jihad. Jadi salah orang-orang yang mengatakan Nabi tidak pernah marah. Memang aghlabu ahwali, keadaan Nabi SAW itu lebih ke rahmah, ke ra'fah. Tapi ketika sekali lagi agama Allah diusik, kalimat Allah diganggu, lam yakum ahadun li ghadabih. Tidak ada orang yang mampu memberhentikan amarah Nabi SAW. Tidak ada yang berani untuk matur kepada beliau, kecuali nanti diterangkan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba wa huwa qa'im jalas, wa idza ghadiba wa huwa jalis ittaja' fayadhhabu ghadabuh. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila marah Nabi, hal adapun Nabi yaitu berdiri, jalasa maka duduk Nabi, wa idza ghadiba, dan apabila marah Nabi, wa huwa adapun Nabi jalisun yaitu duduk, ittaja maka tidur Nabi, fayadhhabu ghadabuh maka hilang apa marahnya Nabi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita umatnya marah, di dalam hadis-hadis lain diterangkan, di antaranya disuruh membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung aku kepada Allah dari syaitan yang dilaknat. Karena amarah ini kalau kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita ini banyak dosa, marah kita ini biasanya karena diri kita, tidak seperti Nabi SAW.
Nabi SAW tidak pernah marah dari dirinya sendiri. Artinya marahnya Nabi SAW ini karena agama, bukan karena mempertahankan diri atau menjaga image dan lain sebagainya, tidak. Karena murni karena Allah Subhanahu wa taala dan agama. Kalau kita marah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering karena ego kita. Maka ketika kita marah, Nabi SAW mengajarkan diantaranya at-ta'awudz billahi subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena marah dari api, dan api itu saudaranya syaitan. Kemudian diantara yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita disuruh berwudu. Lianna al-ghadab minasyaitan wa syaitan minan nar, wan nar yani yutfihul ma. Amarah itu dari syaitan, setan dari api. Yang bisa memadamkan api adalah air. Maka kita kalau marah disuruh berwudu. Itu diterangkan oleh para ulama di dalam banyak kitab, diantaranya Al-Imam Al-Jardani rahimahullah ta'ala di dalam Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Jadi disuruh kita berwudu kalau marah. Kemudian taghyirul hal itu dikumpulkan oleh para ulama, sering kami diajarkan oleh guru-guru kami. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri, kita disuruh duduk. Kalau kita marah kita sedang duduk, maka disuruh tidur. Kalau sudah tidur kita kok nggak berhenti marah, oleh para ulama disuruh cari cermin, kaca. Kita lihat wajah kita ketika kita marah. Sejelek-jeleknya wajah kita kalau kita marah, jangankan orang lain, diri kita sendiri takut melihat wajah kita ketika kita marah. Kapan itu? Ketika kita ada di depan cermin. Allah, Islam itu lengkap. Islam itu lengkap dari mulai akidah, berkeyakinan yang benar kepada Allah, kemudian amal-amal saleh, syariat, dan menjauhi larangan Allah, dan akhlaknya. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila marah Nabi, lam yajtari alaihi ahad, maka tidak berani alaihi atas Nabi siapa seorang pun, illa Ali, kecuali Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Artinya untuk ngapusi istilahnya ya, untuk menghibur, untuk meredam Nabi SAW, yang bisa hanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Artinya bukan langsung Nabi SAW itu kalau ada Sayyidina Ali langsung berhenti marah. Artinya untuk menenangkan Nabi SAW, yang bisa adalah Sayyidina Ali. Tentunya secara ilmiah Sayyidina Ali tidak mungkin menenangkan Nabi SAW itu hanya tujuannya yang bersifat duniawi, tidak. Sama-sama karena Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan manggabah khassah, yakni nilai khusus bagi Sayyidina Ali. Ketika semua orang, semua sahabat, daripada yang sepuh-sepuh seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, dan yang lain, sampai kepada yang paling muda seperti Sayyidina Anas, tidak bisa membujuk Nabi, merayu Nabi, menenangkan Nabi ketika Nabi SAW marah. Hanya Sayyidina Ali yang bisa. Maka hal yang seperti ini manggabah khassah, manzilah khassah, makana khassah, ini spesial bagi Sayyidina Ali, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena lu makan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali punya posisi penting, posisi khusus, posisi spesial di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ab'adan nasi ghadaba wa asra'ahum ridha. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu paling jauhnya manusia, artinya paling jarangnya manusia ghadaban, marahnya, wa asra'ahum, dan paling cepatnya annas ridhan, ridhanya. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak marah kecuali agama Allah yang diusik, kalimat Allah yang mau diganggu. Kalau dirinya yang diusik, dirinya yang dicerca, dimaki, bahkan disakiti, gampang Nabi kita itu nyeporah, gampang memaafkan. Wa asra'ahum ridha. Apalagi misalkan ada orang yang mengganggu agama Islam, kemudian dia bertaubat, asra'ahum ridha, diterima oleh Nabi SAW. Kalau betul-betul, kalau orang itu cuman las-olas, kata orang Madura, cuman luarnya saja, alias indahu nifaq, punya sifat munafik, maka dibiarkan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tahu siapa yang menyimpan kemunafikan, siapa yang hanya luarnya saja yang baik, tahu Nabi SAW. Dan ada malaikat Jibril yang selalu memberitahu kepada Nabi SAW. Kemudian kan ada tanda-tandanya juga orang munafik itu, tapi dibiarkan oleh Nabi SAW. Paling cuma dinasehati secara umum, karena orang munafik ini masalah besar memang, musuh dalam selimut. Tapi karena mulutnya, coloknya itu tetap bersyahadat, luarnya tetap bersyariat, ya kita memang diperintahkan oleh Allah SWT menghukumi siapapun dengan zahir. Masalah hatinya urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaghdabu li rabbih. Ini dia. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu marah, an-nabi li rabbih, karena Tuhannya Nabi azza wajal. Wala yaghdabu li nafsihi. Dan tidak pernah marah Nabi li nafsih, karena dirinya Nabi. Allah, ketika Nabi SAW ulki alaihi al-jazur, al-karsh, ketika Nabi SAW pernah dilempari kotoran onta yang baru disembelih itu kan, di dalamnya ada kantong kotoran, itu dibawa dan dituangkan ke Nabi SAW yang sedang sujud. Nabi SAW marah bukan karena dirinya, tapi marah karena dirinya sebagai utusan Allah kok dibegitukan. Malah Nabi masih mendoakan hidayah untuk mereka, tapi karena mereka selalu mengejek, selalu menghina agama Allah, maka Nabi SAW mendoakan celaka untuk mereka, dan mereka semua hancur. Jadi kembali ke paragraf sebelumnya, kana sallallahu alaihi wasallam ab'adan nas ghadaban wa asrahum ridan. Nabi SAW pernah berkata, inna bani Adam khairuhum bati'ul ghadab sari'ul fai'. Sebaik-baiknya manusia itu orang yang tidak gampang marah, tapi gampang memaafkan. Sifat yang perlu kita teladani, yang perlu kita terapkan di dalam diri kita adalah ini. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, bati'ul ghadab, orang yang tidak gampang marah. Sari'ul fai', gampang memaafkan. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Di dalam Al-Qur'an, di antara sifat-sifat hamba Allah yang baik adalah wal 'afina wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah, dan wal 'afina 'anil nas, gampang memaafkan orang lain. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, laisat syadidu
Bagaimana bil musara'ah walakinnahu man imtalaka nafsahu indal ghadab atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kuat itu, orang yang perkasa, bukan orang yang menang bergulat, menang tinju, menang bertarung, tidak. Orang yang perkasa menurut Allah, orang yang kuat menurut Allah adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, amarahnya ketika dia sedang marah. Allah marzuqna al-adab. Mudah-mudahan kita diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab pakai alif dal ba, adab, akhlak. Mudah-mudahan kita dikaruniai akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa akhlak akan merdut semuanya. Tapi dengan akhlak mudah wusul. Kata ulama, ma wasala man wasal illa bil adab wa ma hurima man hurim illa bitarkih. Ada yang mengatakan ma wasala man wasal illa bil hurmah wa ma hurima man hurim illa bitarkiha. Orang yang mudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena adabnya, karena akhlaknya. Sebaliknya orang yang gampang dimatrud, gampang ditolak, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka meninggalkan adab dan akhlak. Iblis misalkan matrud, mal'un, diusir oleh Allah karena dia itu tidak menggunakan akhlak. Cuman disuruh hormat kepada Nabi Adam, tidak mau. Padahal yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini disuruh menghormat ulama, disuruh menghormat aulia, disuruh menghormat orang tua, disuruh menghormat guru, disuruh menghormat orang-orang yang layak dihormat. Yang menyuruh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dongkol? Kenapa kita masih sering mengedepankan ego kita? Bahkan naudzubillah, sering kita merasa lebih baik daripada orang lain. Nasallallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan hati kita akan selalu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yunaffidul haqqah. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yunaffidu, itu melaksanakan, Nabi akan kebenaran. Wa in 'ada dzalika bid-darar alaih, dan walaupun kembali dari ke apa itu tanfid, bid-darar dengan membawa bahaya ali atas Nabi wa ala ashabi, dan atas sahabat-sahabat Nabi. Artinya kalau yang namanya kebenaran tetap disiarkan, tetap disampaikan apapun risikonya. Yang namanya menyampaikan, walaupun hanya sekedar menyampaikan, kadang ada risiko. Karena orang yang mendengar ini tidak hanya satu macam. Ada yang menerima kebenaran itu dengan ikhlas dan lapang dada. Ada yang dongkol malah melihat kebenaran itu datang kepada dirinya dengan alasan begini, dengan alasan begitu, karena berangkatnya dari hati yang tidak bersih. Orang-orang yang hatinya bersih gampang menerima kebenaran. Maka Nabi SAW pernah menerangkan di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di hatinya itu ada satu bintik atau satu titik daripada sombong. Karena surga itu darut thayyibin, la taqbal illa syai'an thayyiban. Surga ini rumahnya orang-orang baik, orang-orang suci, tidak menerima kecuali sesuatu yang suci. Alhamdulillah, kalau masih kotor diklin dulu, jangan matura, selesai korsep galu. Allah, ya Allah. Ada sebagian sahabat yang matur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'duna ya Rasulullah, katanya, sebagian di antara kami bajunya bagus. Jadi kalau sekarang sarungnya nicis, sandalnya nicis,
pecinya nicis, celananya bagus. Apakah itu sombong ya Rasulullah? Tidak, bukan itu katanya. Al-kibr batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu batrul haq, menolak kebenaran. Ketika kebenaran itu datang dari siapapun. Wa ghamtun nas, dan condong menilai orang lain lebih rendah dari dirinya. Itu kibr. Bukan masalah pakaian. Pakaian silakan selagi masih halal. Kalau laki-laki yang penting bukan sutra, bukan emas, silakan pakai. Tidak apa-apa. Perempuan yang penting nggak berlebih-lebihan, silakan, tidak apa-apa. Masalah kibr ini masalah hati. Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, apalagi ketika kebenaran itu datang dari orang yang kita nilai lebih rendah daripada kita secara masyarakat. Allah, cobaan itu. Kita harus langsung ingat Allah. Allah, kebenaran mutlak dari Allah. Ini orang mungkin dikirim oleh Allah untuk mencoba aku. Kebenaran itu kok datang dari orang yang levelnya seakan-akan di bawah kita. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala mencoba kita. Ketika kebenaran itu datang secara penilaian masyarakat dari orang yang lebih muda, lebih kecil, lebih rendah levelnya dari kita. Nah, ini cobaan bahwa kita harus menerimanya dari siapapun kebenaran itu datang. Wa ghamtun nas, jangan sekali-kali kita merasa lebih daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain. Kita niatkan semua amal kita karena Allah. Kita niatkan kalau kita dikaruniakan berbuat baik, kita niatkan bahwa itu semata-mata menunaikan tugas Allah kepada kita. Kita hidup di dunia punya tugas, menyembah Allah, taat kepada Allah, berbuat baik karena Allah, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah SWT. Nabi SAW sering ketika menyampaikan kebenaran itu berbahaya atas dirinya, bahkan kepada para sahabatnya. Banyak kisah tentang ini terjadi kepada Sayyidina Bilal, terjadi kepada Sayyidina Ammar bin Yasir, terjadi kepada para sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan banyak sahabat yang lain. Kisahnya meliah, banyak di kitab-kitab syiar. Kalau kita cerita itu, luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kariha syai'an, yaitu apabila tak senang Nabi syai'an akan suatu, urifa dzalika, maka diketahui, bisa diketahui dzalika apa itu kurhun Nabi syai' fi wajhi, di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi diterangkan itu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang atau marah kepada sesuatu, itu sahabat sudah pada tahu dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Wa amma sururu Rasulillah, dan adapun senangnya atau bahagianya Rasulullah SAW, faqad kana, maka itu sungguh ada. An-Nabi Ar-Rasul SAW idza surra, yaitu apabila senang Rasul, istanara wajhu, maka bersinar, berseri apa wajahnya Rasul, ka'annahul gamar, seakan-akan wajah al-gamar, yaitu bulan purnama. Al-gamar yaitu rembulan. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza surra, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza surra, yaitu apabila senang Nabi, fa ka'anna wajhu, maka seakan-akan wajahnya Nabi al-mir'atu, yaitu cermin. Kenapa cermin? Allati tura fiha suwarul asya, saking dari cerahnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan cermin. Ngacera, jangan yang Madura, ngacera, tera sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annal judura yura syakhsuha fih, dan seakan-akan al-judur, dinding, yura yaitu dilihat, syakhsuha, naam, apa zatnya atau kepribadiannya judur, fihi,
di dalam Nabi. Artinya, astagfirullahaladzim. Kenapa kok bisa begitu? Li syiddati dhiyaihi wa sifatih. Naam. Li syiddati apa? Dhiyaihi wa sifatih. Yura, yaitu dilihat apa namanya, syakhsuha, datnya atau kepribadiannya, ya judur fihi lamya an-nabi atau wajhin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti cermin, artinya terak berseri-seri. Allah, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika senang. Ya Allah, karuniakan kepada kami, ya Allah, bisa melihat wajah kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau kana fil manam, dan walaupun di dalam tidur, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.